Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas perkembangan kognitif menurut pandangan Vygotsky. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu siapa sih Vygotsky itu? Nama panjangnya adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Dia lahir di Sarit, Rusia pada tanggal 17 November tahun 1896. Beliau juga pernah kuliah di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925 dengan program studi yang diambil yaitu psikologi. Itu ya sekilas tentang Pak Vygotsky ini. Teori Vygotsky. Teori ini berfokus pada aspek sosial yang menyatakan bahwa kecenderungan satu kebudayaan menentukan stimulus yang terjadi. Jadi, sifat dari seseorang itu bisa terpengaruh oleh lingkungan yang dimana dia tempati atau berada. Perkembangan menurut pandangan Vygotsky itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap berpikir nonverbal dan berbicara konseptual. Pada tahap ini terjadi pada usia 2 tahun pertama. Di tahap ini menunjukkan tidak ada hubungan antara berpikir dan berbicara anak. Jadi, apa yang diucapkan anak tidak ada hubungannya dengan pikirannya. Lalu tahap yang kedua yaitu memulai menyatukan antara berpikir dan berbicara. Tahapan ini kira-kira usia 2 tahun. Anak-anak mulai menghubungkan apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia katakan. Misalnya dia melihat ada mainan, lalu dia akan mengatakannya pada orang lain. Misalnya pada ibunya ya. Ibu, di sana loh ada mainan, bagus banget. Nah, seperti itu dan yang lainnya. Lalu tahapan yang ketiga yaitu berbicara egosentrik. Pembicaraan anak mulai mengarah pada berpikir dan berperilaku. Anak-anak pada tahap ini mengumumkan apa yang dia lakukan sebelum dia melakukannya. Mereka juga berbicara pada orang lain tentang apa yang sedang dia lakukan. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap berbicara egosentrik menjadi rahasia. Pembicaraan egosentrik secara bertahap berubah menjadi pembicaraan rahasia. Anak-anak mulai menggunakan pembicaraan rahasia dan singkatan tentang kegiatannya. Jadi pada tahap ini anak-anak sudah mengenal yang namanya privasi. Implikasi teori Vygotsky terhadap pengajaran. Yang pertama yaitu menghadirkan tugas tantangan bagi siswa dalam kerangka pembelajaran kooperatif. Jadi di sini siswa itu diajarkan untuk terbiasa bekerja dalam kelompok. Yang kedua, membantu siswa memperoleh konsep dasar berbagai disiplin akademik atau berbagai disiplin ilmu. Jadi siswa di sini nggak hanya mempelajari satu bidang ilmu aja, tapi mereka juga dianjurkan untuk menghubungkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, yang ketiga yaitu scaffolding usaha siswa, yaitu pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal pembelajaran untuk mendorong siswa agar dapat belajar secara mandiri. Pemberian dukungan belajar dilakukan terus-menerus, tapi seiring peningkatan kemampuan siswa, secara berangsur-angsur, guru harus mengurangi dan melepaskan siswa belajar secara mandiri. Lalu yang keempat, mengkaji kemampuan siswa di bawah kondisi kerja yang bervariasi. Selanjutnya, menyediakan kesempatan agar siswa terlibat dalam kegiatan yang jelas. Lalu, mengajukan aturan sendiri dalam siswa dengan mengajarkan mereka untuk membicarakan mereka sendiri melalui situasi sosial. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk bermain kepada siswa.
Jadi mereka itu nggak hanya belajar terus, tapi mereka juga bisa refreshing. Kelebihan teori Vygotsky. Yang pertama yaitu berpikir. Siswa terbiasa berpikir untuk menyelesaikan suatu problem yang dihadapi. Yang kedua yaitu paham. Siswa lebih paham dengan apa yang dia pelajari karena siswa terlibat langsung dalam menyelesaikan suatu problem. Yang ketiga, ingat. Karena siswa terlibat secara aktif dalam menyelesaikan problem tadi, mereka akan lebih mengingat apa yang dia pelajari. Yang keempat, yaitu kemahiran sosial. Karena mereka itu akan lebih sering berinteraksi dengan teman dan guru dalam mempelajari sesuatu. Karena mereka nggak mungkin mempelajari sesuatu itu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan yang terakhir yaitu senang. Karena mereka terlibat terus-menerus, mereka paham, ingat, dan berinteraksi dengan orang lain, maka mereka akan merasa lebih senang dalam mempelajari sesuatu. Kekurangan teori Vygotsky yang pertama dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajarannya, peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung, karena di sini tugas guru hanya membantu jika ada siswa yang mengalami kesulitan saja. Selain itu, siswa dibebaskan untuk mencari sendiri solusi dari suatu problem yang disediakan. Lalu kekurangan yang lain yaitu cakupan makna yang dipelajari siswa lebih luas dan sulit untuk dipahami. Karena apa? Di sini pendidik atau guru tidak memberikan batasan apa yang akan dibahas. Jadi bebas, siswa itu bebas dalam mempelajari sesuatu yang baru. Walaupun akhirnya mereka kesulitan dalam memahami sesuatu itu. Sekian penjelasan saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.